Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Salam anugerah. Salam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita membuka Alkitab dalam Roma pasal 3 ayat 21 sampai 24. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 24. Kita akan membacanya. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara memperhatikannya dalam Alkitab masing-masing. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 24. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atau perikop manusia dibenarkan karena iman. Firman Tuhan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada lagi perbedaan. Karena semua orang telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca ayat-ayat sesudahnya terus sampai selesai perikop ini, maka kita akan menemukan betapa kerasnya Rasul Paulus menegaskan tentang keselamatan. Tentang iman. Ada posisi kebaikan atau posisi perbuatan baik di dalam keselamatan atau tidak. Itu dijelaskan oleh Rasul Paulus secara mudah dipahami dan bahkan sangat jelas di dalam Roma pasal 3. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, apa kira-kira yang hilang dari manusia? Apa yang hilang ketika manusia yang sempurna itu jatuh ke dalam dosa? Kira-kira apa sebetulnya yang hilang? Kalau dalam pembacaan kita dikatakan semua orang telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Jadi manusia yang diciptakan sempurna tidak berdosa. Adam dan Hawa diciptakan sempurna tidak berdosa, sama seperti Allah. Tidak berdosa, tidak mengetahui bagaimana yang jahat dan yang buruk. Mereka tidak tahu itu. Mereka tidak pernah berkompromi dengan dosa. Mereka sempurna, mereka suci. Mereka bukan cuma sempurna dan suci, tetapi mereka juga diberikan tanggung jawab untuk berkuasa atas semua yang ada. Baik taman, binatang-binatang, bahkan semua yang ada, mereka punya hak untuk melindungi, menjaga, dan bahkan mereka berkuasa atas semua itu. Tetapi pada akhirnya mereka itu jatuh ke dalam dosa. Pada waktu Allah menciptakan manusia sempurna tidak berdosa, dan Allah mengatakan kamu boleh makan semua pohon yang ada di dalam taman ini. Dan kamu juga berkuasa atas binatang-binatang baik yang ada dalam laut, di darat maupun di udara. Semuanya kamu berkuasa atas mereka. Tetapi cuma satu, ada satu batasan yang Tuhan kasih. Tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah taman. Apa buah itu? Buah itu apa kira-kira? Buah apa itu? Buah manggis. Itu kira tahu. Tapi ada satu buah yang Tuhan larang. Ada satu buah yang Tuhan larang. Tidak boleh makan yang ada di tengah-tengah taman itu. Bapak Ibu Saudara, manusia ini punya kebebasan full. Cuma satu yang Tuhan larang. Satu saja. Tidak lebih dari satu. Cuma satu yang Tuhan larang. Tidak boleh kamu makan buah itu. Pada waktu kamu makan, kamu pasti mati. Dan realitanya Alkitab memberikan penjelasan kepada kita. Jadi pasal 3 ayat 1 sampai ayat 6. Manusia yang jatuh ke dalam dosa. Manusia melanggar batasan yang Allah berikan kepada mereka. Manusia makan buah itu, dan ayat 6 mengatakan bahwa mereka ternyata mata mereka dibukakan dan mereka sadar. Ayat 7, mereka sadar bahwa mereka telanjang. Dan ketika mereka dosa, mereka sudah tahu bahwa mereka orang berdosa, mereka menyembunyikan diri. Mereka menutupi ketelanjangan mereka dengan cara membuat pakaian dari daun pohon ara. Mereka menutupi ketelanjangan mereka. Ketika mereka mendengar Tuhan datang di tengah-tengah taman, apa yang mereka lakukan? Mereka mencari Allah? Tidak. Mereka bersembunyi kepada Allah. Ketika Allah mencari, "Hei Adam, kau di mana?" Tuhan, saya mendengar engkau ada di situ. Aku tidak bisa pergi kepadamu karena aku telanjang. Tuhan bertanya, siapa yang memberitahu engkau telanjang? Apakah engkau makan buah yang ada di tengah-tengah taman? Adam mengatakan, perempuan yang kau tempatkan di sampingku, dia yang memberikan buah itu. Mulai saling menyalahkan. Perempuan mengatakan, Tuhan bukan, ular itu.
ular yang kasih foya pak kita. Nah. Dan ketika mereka mulai saling menyalahkan, yang satu menyalahkan perempuan, yang perempuan menyalahkan binatang, dorang pikir Tuhan mau masih ada kasih kesempatan untuk hidup. Tidak, Tuhan mengatakan terkutuklah. Nah, baik laki-laki maupun perempuan, ular maupun tanah yang hari ini terkutuk. Jadi semuanya dikutuk oleh Tuhan karena dosa. Satu dosa. Satu dosa itu merajalela ke seluruh dunia sampai hari ini. Cuma satu dosa. Satu orang melakukan dosa, imbasnya semua orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita berdosa karena berbuat dosa atau memang so berdosa? Kita berbuat dosa maka kita berdosa. Memang so berdosa. Kalau kita berbuat dosa maka kita berdosa, maka kita dilahirkan sempurna. Tapi sebetulnya kita adalah so berdosa dari dulu. Sejak dari dalam kandungan so berdosa. Mazmur pasal 51 ayat 7. Jadi waktu masih kita dalam kandungan ibu kita, sebelum dilahirkan, belum melihat ini dunia, so berdosa di dalam kandungan. Jadi kita dilahirkan dalam dosa. Dan semua manusia berdosa. Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Tanpa terkecuali ada 8 miliar manusia di dunia ini, semuanya berdosa. Tidak ada satupun yang hidup sempurna. Semuanya berdosa. Nah, dalam pembacaan kita pada saat ini Roma pasal 3 ayatnya yang ke-21 sampai 24. Di sini Rasul Paulus memulainya dengan kata tetapi sekarang. Kata tetapi ini adalah paralel dari pembahasan sebelumnya. Dia membahas sesuatu, dan di dalam pasal 2, pasal 3 ayat-ayat sebelumnya ini Rasul Paulus menjelaskan posisi manusia yang sudah berdosa dan hidup tidak bisa berdaya di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat menuntut kesempurnaan. Manusia yang tidak bisa sempurna, manusia tidak bisa mencapai standar Allah yang sempurna itu. Rasul Paulus menjelaskan dalam pasal 2, pasal 1, pasal 2, pasal 3 sampai ayatnya yang ke-20. Dia jelaskan seperti itu. Saya membaca salah satu penafsir kitab Roma, dia mengatakan seperti ini. Jika seandainya kitab Roma ini ditulis dari pasal 1 sampai pasal 3 ayat 20, maka kitab ini penuh dengan misteri, penuh dengan rahasia. Kita tidak tahu masa depan manusia itu seperti apa. Tetapi syukur karena Allah mengilhamkan tulisan ini sampai seterusnya pada ayat 21 dan seterusnya. Sehingga kita mengetahui ternyata masih ada harapan bagi manusia yang berdosa. Jadi kita masih punya kesempatan, punya harapan untuk bisa selamat. Alkitab mengatakan, tetapi ada peralihan dari pembahasan sebelumnya. Dan kata sekarang, kata keterangan, sekarang, dulu dan sekarang. Berarti ada perbandingan. Dulu, orang hidup di bawah hukum Taurat tidak berdaya. Orang mengandalkan Taurat untuk masuk surga tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita punya konsep bahwa Taurat itu hanya ada 10 perintah, itu terbatas. Itu berarti kita masih belum cukup belajar tentang teologi. Hukum Taurat itu memang diberikan kepada Musa, ada 10 yang dicatat di atas loh batu, diberikan kepada Musa. Tetapi di dalam 10 perintah itu tercantum ada 613 peraturan. Nah, 613 peraturan itu harus ditaati semuanya. Jika kita satu saja melanggar, Yakobus pasal 2 ayat 10 mengatakan, jika satu saja kamu langgar, maka kamu bersalah atas semuanya. Nah, itu dia. Apakah kita yang berdosa ini masih bisa sanggup mentaati 613 perintah itu? Tidak mungkin. Bukankah Allah menciptakan manusia pada waktu itu? Allah cuma memberikan satu batasan. Dan satu batasan itu saja manusia tidak sanggup untuk mentaati. Apalagi ada 613 perintah. Masihkah manusia yang berdosa ini bisa tembus masuk surga dengan mentaati 613 perintah? Tidak mungkin. Tidak mungkin manusia yang berdosa ini. Orang lihat saja ke belakang, Adam dan Hawa. Satu batasan, tidak lebih dari satu. Cuma satu. Mereka gagal. Mereka tidak mampu mentaati. Dan ketika mereka melanggar satu batasan itu, maka muncullah 613 batasan yang tercantum dalam hukum Taurat. Dan itu harus ditaati secara sempurna. Karena Alkitab mengatakan dalam Matius pasal 5 ayat 48, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini tuntutan Allah. Di bawah hukum Taurat harus sempurna sama seperti Allah yang tidak berdosa. Sempurna. Itu sebabnya dalam
Roma pasal 2 ayat 6 ayat 7 dikatakan, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Dengan tekun berbuat baik. Tekun berbuat baik itu seperti apa? Tidak ada cacat di sana. Kata tekun berbuat baik berarti tidak boleh ada satu pun kita salah di sana. Tekun berbuat baik berarti kita kalau kaitkan dengan Matius pasal 5 ayat 48 harus sempurna. Nah, adakah yang sempurna? Tidak berdosa. Adakah yang bisa mentaati 613 perintah itu tanpa melakukan pelanggaran satupun? Tidak mungkin. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-10 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, ini penjelasan Rasul Paulus. Ketika dia mengatakan dalam Roma pasal 2 ayat 6 dan 7 bahwa orang bisa selamat mendapatkan hidup kekal ketika dia dengan tekun berbuat baik. Tetapi pada akhirnya dia mengatakan dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12 dia mengatakan tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang mencari Allah. Seperti itu. Dan bahkan dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-20 dikatakan, sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi untuk mengandalkan hukum Taurat masuk surga untuk selamat itu mustahil, tidak mungkin. Hukum Taurat tidak pernah membawa seseorang untuk masuk ke surga. Hukum Taurat hanya menunjukkan betapa kita adalah orang yang berdosa. Jadi adanya hukum Taurat supaya kita tahu kita orang berdosa, kita tidak berdaya. Hukum Taurat datang dan menunjukkan kita orang berdosa, menyatakan siapa kita sebetulnya. Tuntutan Allah sempurna. Matius pasal 5 ayat 28. Dan ada 613 perintah yang harus kita taati. Harus sempurna sama seperti Allah. Yakobus pasal 10 ayatnya yang kedua dikatakan begini. Dikatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ia bersalah terhadap seluruhnya. Saya kasih contoh. Misalnya ada 100 perintah, 100 peraturan yang Tuhan kasih, atau 100 peraturan dalam gereja ini. Kita mampu mentaati 99 perintah, tapi satu saja yang paling kecil kita langgar, maka kita telah bersalah atas semua. Tidak ada toleransi bagi siapapun yang melanggar peraturan. Tidak ada. Salah tetap salah. Salah satu biar ribuan kita bayar, tapi salah satu maka semuanya salah. Itu cara berdaya Allah, karena Allah itu sempurna. Allah tidak mau ada tempatnya atau orang yang berhubungan dengan dia harus ada dosa di sana. Tidak mau. Itu tuntutan Allah di bawah hukum Taurat. Tidak berdaya. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga dengan mentaati hukum Taurat atau berbuat baik. Tidak mungkin. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, tetapi sekarang dikatakan tanpa hukum Taurat kebenaran Allah dinyatakan. Dikatakan tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah dinyatakan. Kebenaran Allah dinyatakan itu seperti apa? Ayat 22 dikatakan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Itu kebenaran Allah yang harus diterima oleh semuanya. Dulu orang mengandalkan hukum Taurat berbuat baik supaya selamat, tetapi sekarang dikatakan bahwa kebenaran Allah itu harus diresponi dengan iman, percaya kepada Kristus, bukan berbuat baik. Tidak ada lagi perbedaan baik orang Yahudi maupun orang Yunani, tidak ada. Alkitab mengatakan dalam Roma pasal 22 Roma pasal 3 ayat 22 bagian terakhir dikatakan bahwa kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Kenapa? Apa maksudnya tidak ada perbedaan? Baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, semuanya sudah sama, yaitu dosa. Semua kita berdosa. Semua manusia, orang Israel maupun orang non-Israel, termasuk orang Halmahera, berdosa. Semua kita orang berdosa. Dan semua kita membutuhkan satu jalan menuju surga, yaitu Injil Yesus Kristus yang mati di atas kayu. Baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi membutuhkan cuma satu jalan. Tidak ada dua jalan, cuma satu, yaitu percaya kepada Kristus. Dulu hukum Taurat menuntut kesempurnaan kita. Hukum Taurat itu bukan berbicara tentang apa yang Allah lakukan for Torah, tetapi hukum Taurat itu berbicara tentang apa yang kita lakukan untuk Allah. Atau hukum Taurat itu bergantung pada kesetiaan kita.
seberapa besar kesetiaan kita kepada Allah, maka itu akan membawa kita kepada kesempurnaan. Tapi ketika beralih pada zaman kasih karunia, bukan berbicara tentang apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi apa yang Allah lakukan untuk kita. Itu dia. Jadi sekarang kita melihat bukan apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Siapa kita sebetulnya? Tidak ada. Jadi sekarang kita melihat apa yang Allah sudah lakukan for kita. Alkitab mengatakan Roma pasal 3 ayat 23, sebab semua orang telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Semua orang berdosa, upahnya adalah maut. Maut adalah lautan api, neraka. Ini tempat kita, gambaran ini. Bapak Ibu Saudara, dengan saya selayaknya dicampakkan ke lautan api ini. Tetapi Kristus telah menggantikan kita, dia mati di atas kayu salib. Hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada Bapak Ibu Saudara dengan saya, Yesus tanggung di atas kayu salib. Itu sebabnya dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu yang perlu kita syukuri. Roma pasal 3 mengatakan seperti itu. Dan di dalam ayatnya yang ke-24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Cuma-cuma. Kata cuma-cuma di sana. Cuma-cuma itu apa sih? Gratis. Gratis itu apa sebenarnya? Gratis itu adalah tanpa kita harus melakukan sesuatu untuk mendapat itu. Gratis itu memang dikasih dan sebetulnya tidak layak kau terima, tapi dilayakkan oleh Allah. Kasih karunia. Kasih karunia kalau dalam bahasa aslinya atau pengertian makna dalam bahasa aslinya, sesuatu yang diberikan kepada orang yang tidak layak, tetapi dilayakkan untuk menerima. Itu kasih karunia. Dan Alkitab mengatakan di dalam ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma. Tanpa ada sesuatu yang Bapak Ibu Saudara dengan saya lakukan supaya kita mendapat itu. Tidak ada. Kita mendapatkan hal itu secara cuma-cuma, gratis. Bapak Ibu Saudara, hal yang Allah lakukan, keselamatan Allah lakukan secara sempurna. Tidak ada andil kita di dalam. Itu saja kita masih sombong. Apalagi ada usaha kita di dalam keselamatan itu. Wah, sombong kita bukan main. Nah, itu pasti kita akan sombong sekali. Allah mengasihi kita. Kita orang berdosa, seharusnya dicampakkan ke dalam lautan api. Tetapi kita bersyukur karena dia mengasihi kita. Itu saja kita masih sombong sampai hari ini. Keselamatan ke surga itu bukan ada usaha kita di dalam. Tidak ada usaha sama sekali. Tapi kita masih sombong sampai hari ini. Bagaimana jika keselamatan itu harus tanpa perbuatan baik saya? Maka saya akan menjadi orang paling sombong. Sama seperti Lucifer yang diusir dari surga. Mungkin kala sombongnya Lucifer. Kalau ada keselamatan harus ditambah perbuatan baik saya. Maka saya akan hitung-hitung dengan Tuhan. Baik, kau kerja apa pun cuma sepanggal-sepanggal. Harus ada usaha kita di situ supaya kita bisa masuk surga. Tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya keselamatan itu Tuhan kasih secara cuma-cuma. Supaya apa? Supaya kaum sadar betapa hinanya kita. Tidak pantas kita bermegah diri di hadapan Tuhan. Tidak pantas kita menunjukkan diri di hadapan Tuhan. Stephen Tong mengatakan, jika di dalam pelayanan engkau terlihat hebat, maka itu adalah kegagalan dari seorang hamba Tuhan. Kegagalan dari seorang hamba Tuhan, kegagalan dari seorang pelayan adalah ketika dia terlihat hebat dalam pelayanan. Sebetulnya yang terlihat hebat di sana adalah Kristus, bukan kita. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kerendahan hati itu yang harus kita miliki. Allah harus merendahkan dirinya. Dia yang tidak terbatas, yang tidak bisa dijangkau. Dia adalah roh. Kalau Yohanes pasal 4 mengatakan seperti itu. Allah adalah roh yang tidak bisa dijangkau dengan cara apapun. Dia telah mengosongkan dirinya menjadi manusia. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 2. Menjadi manusia. Bahkan cuma bukan menjadi manusia, tetapi dia masih turun satu derajat lagi menjadi hamba. Dan bukan cuma menjadi hamba, dia bahkan rela mati di atas kayu salib. Kematian di atas kayu salib adalah satu penghujatan besar. Orang yang mati di atas kayu salib bukan orang biasa. Dan orang yang mati di atas kayu salib adalah penjahat kelas kakap yang disalibkan di atas kayu salib. Dan Yesus memposisikan diri sebagai penjahat kelas kakap, mati di atas kayu salib. Ini Bapak Ibu Saudara dengan saya. Semua kejahatan kita ditanggung di atas kayu salib, supaya kita terbebas dari murka Allah, supaya kita memiliki hidup kekal, masuk surga. Ini cara Allah melakukan keselamatan.
Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, patut kita syukuri. Jika kalau kita mau mengandalkan perbuatan baik kita, itu sebabnya Rasul Paulus menjelaskan dalam pasal 3 ayat yang ke-27 dikatakan, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Seperti itu. Ayat 27. Ayat 28 lagi dikatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan perbuatan. Orang diselamatkan karena iman kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara dengan saya masih punya kesempatan untuk selamat ke surga selagi masih hidup. Dan kalau sudah mati, maka tidak ada lagi kesempatan. Silakan. Jalan sudah terbuka, lurus mau kemana? Bawa kendaraan pribadi, ternyata neraka. Mau rem tidak bisa, rem borong. Seperti itu. Jadi tak kaget ternyata api menyala-nyala di sana. Memaksa rem, setir tekan sih, tidak bisa berfungsi. Rem tidak bisa. Injak kopling tidak bisa. Terus, boom. Nah, tapi kalau orang percaya, orang pesawat disediakan. Yesus adalah pesawat orang. Diterbangkan orang. Masuk, turun langsung ada penyambutan besar-besaran. Alkitab mengatakan satu orang bertobat, ribuan malaikat di sorga bersorak-sorak. Jadi Bapak Ibu Saudara bayangkan ketika Bapak Ibu Saudara mati, akan penyambutan besar-besaran dan dibawa di sana dan pesta besar-besaran di sorga. Siapa yang datang ini? Pak Loris ternyata. Mereka mulai menari-menari, sambut tamu baru. Itu sama seperti ketika kita ada kedatangan tamu, kita dengan sukacita menyambutnya. Di sorga juga seperti itu, ada tamu baru. Atau sambut tuh. Sediakan babi putar, babi rica-rica, ada sediakan kamera supaya ada kamera. Itu dia. Seperti itu. Jadi seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi sangat bahagia di sana. Kehidupan di dunia bukan selamanya. Jadi hidup di dunia cuma sementara. Saya pernah membaca John Peter mengatakan, hidup di dunia bagaikan kita sedang kontrak rumah atau kita sedang kos. Jadi sampai kapan kita akan selesai dan kita akan pindah. Dan pada waktu kita pindah itu ada 2 tempat yang tersedia, neraka dan surga. Ini tempat kita ini. Jadi Bapak Ibu pastikan rumah Bapak Ibu Saudara di mana? Di neraka atau di surga? Nah itu dia. Alkitab mengatakan pada waktu kamu percaya namamu terdaftar di surga. Filipi pasal 3 ayat 20 mengatakan kewarganegaraan kita dalam surga. Kalau kita hari ini percaya sungguh-sungguh, maka warga negara kita bukan cuma Indonesia, tetapi surga. Nama kita di sana. Yesus mengatakan, aku pergi menyediakan tempat dan aku akan datang membawa engkau ke sana. Ayat ini. Itu yang harus kita syukuri. Karena Yesus akan datang membawa tempat kita di sana. Rumah kita paling mewah Tuhan sediakan di sana. Saya percaya punya mobil pribadi, jet pribadi ada sana. Ada di sana. Hanya saja kita pikir-pikir, Tuhan kita belum tahu bawa oto. Kalau seandainya kita punya oto di surga bagaimana? Di sana mau kasih latihan kita ini. Itu yang kita pikirkan sekarang. Itu sebabnya kita perlu syukuri. Kita perlu syukuri. Tidak perlu kita terlalu minder dan kita tidak perlu mengatakan, oh Tuhan, saya orang berdosa. Yang harus kita lakukan, kita menyadari betapa kita orang berdosa dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan sudah melakukan keselamatan itu. Keselamatan itu Tuhan sudah kasih gratis for Bapak Ibu Saudara dengan saya. Tinggal kesempatan Bapak Ibu Saudara dengan saya untuk memilih. Allah mengasihi dunia secara universal. Semua manusia dikasihi oleh Allah, tetapi terbatas bagi siapa yang meresponnya. Jika engkau dan saya tidak menerima kasih Allah, maka kita akan binasa selama-lamanya. Yohanes pasal 3 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan Tuhan sudah kasih for kita semua. Tinggal kita terima. Pada waktu kita terima, maka Tuhan mengatakan kamu tidak akan pernah bisa keluar. Roma pasal 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman. Kita bersyukur akan kasih Allah. Harus kita pegang, kita punya iman yang kuat. Allah menyelamatkan kita dari ketidaklayakan kita. Amin firman Tuhan.